Selamat pagi, Bapak Senator Arya Wedekarna, beserta jajaran. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Luli Juliarina, General Manager Granina Bali Beach, salah satu hotel BUMN di bawah naungan Hotel Indonesia Natur. Iya betul. Dengan ini saya hadir didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta Syafaat, Vice President Aset dan Business Development dari PT Hotel Indonesia Natur dengan tim. Juga hadir Bapak Denny Suteja, Direktur Utama PT Karya Cipta Balindo dengan tim. Saya dengan teman-teman di sini mengucapkan terima kasih Bapak atas undangan dari dengar pendapat terkait aspirasi masyarakat tentang pengawasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun sebelum itu mungkin bisa kami jelaskan sedikit sebelum ada penjelasan mediasi dan solusi dari PT KCB, bahwa kami Hotel Indonesia Natur itu memiliki kerjasama dengan PT KCB atau Karya Cipta Balindo di tahun 2004. Seiring berjalannya waktu, mengikuti arahan dari pemerintah maupun BUMN, kami melakukan percepatan dengan menjalankan, karena adanya rencana nasional yaitu kawasan kami untuk dijadikan KEK, kawasan ekonomi khusus pariwisata kesehatan. Untuk itu kami perlu melakukan pengakhiran kerjasama yang dilakukan 31 Januari 2021. Untuk itu kami sudah lakukan dengan serah terima juga hingga untuk detailnya, karena apa operasional yang ada di dalam Bali Beach Golf Course itu sepenuhnya di luar wewenang kami, karena kami memang menyediakan lahan dengan kerjasama BOT, Pak. Untuk detailnya, daripada berlama-lama, kami persilakan Bapak Denny untuk memberikan penjelasan mediasi. Terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan tim. Untuk kesempatan ini saya ingin memperkenalkan juga tim saya, mulai dengan Bu Puspa dari HR dan General Affairs, Pak Kompiang, Pak Koordinator KD, Pak Rum, Pak Putu, sama Pak Madi sebagai perwakilan KD ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit bagaimana kita dari awal mengelola dan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu pihak itu. Jadi di tahun 2004 kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena kita bisa memperoleh BOT dari PTI selama 25 tahun yang seharusnya berjalan dari 2004 ke 2029. Cuman ya sejalannya waktu ini di luar perkiraan kami dan prosesnya ini sangat cepat sekali ya. Jadi dari perkiraan yang rencananya mungkin tahun depan masuk ke wilayah kami akhirnya dipercepat untuk Desember 2021 untuk segera diputus. Nah,
dari awal Pak, KD ini kita hanya meneruskan apa yang sudah berlaku sebelum kita take over. Jadi sistem KD di Bali Beach ini adalah sebagai freelance, dan dari awal ada pihak yang mengelola, jadi kami hanya meneruskan apa yang sudah berjalan selama itu. Dan karena acara yang mendesak, akhirnya kita mendapat kabar bahwa awal Desember kita harus tutup. Salah satu pihak pertama yang kita hubungi pertama kali itu adalah pihak KD sendiri, Pak. Mungkin dari Bu Puspa bisa bantu bagaimana proses kita selama ini, step by stepnya gimana? Silakan. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, saya melanjutkan uraian dari Pak Denny. Bagaimana tindak lanjut PT Karya Cipta Balindo lakukan khususnya terhadap KD setelah terjadi kesepakatan dengan pihak PT HIN perihal pengambilan kawasan Bali Beach Golf Course sektor restoran. Jadi kesepakatan baru terjadi pada tanggal 2 Desember 2021, dan setelah kami balik dari Jakarta tanggal 9 Desember 2021 kami langsung mengundang pengelola KD yang diwakili oleh Pak Pompiang beserta perwakilan daripada KD yang waktu itu diwakili oleh Ibu Putu, Bu Rumi, dan juga Bu Made yang kami ajak juga pada saat ini. Pada pertemuan kami pada tanggal 9 Desember tersebut, kami sudah uraikan bahwa kami dikasih kesempatan untuk mengakhiri operasional sampai tanggal 31 Desember 2021. Kami uraikan semuanya dengan cukup jelas di sana, dan setelah pertemuan itu langsung dari pengelola KD dan perwakilan KD ada mengajukan beberapa poin, 3 poin kepada kami pada saat itu, dan langsung saat itu atas persetujuan daripada Bapak Denny langsung disetujui. Pada tanggal 20 kami berlanjut mengadukan koordinasi dengan pihak tim KD juga, yaitu pada tanggal 21 Desember juga kami mengadakan pertemuan untuk membahas perihal tali kasih akan kita berikan kepada tim KD. Begitu juga pada tanggal 26 kita informasikan kepada tim KD bahwa tali kasih yang akan kita berikan itu kita akan berikan di tanggal 31 Desember, karena tanggal 31 Desember adalah terakhir operasional. Jadi semua kita mau clear beres pada hari itu. Termasuk juga ada dari para golfer yang khusus melakukan turnamen charity untuk disalurkan juga kepada staf kami, baik staf dari PT Karya Cipta Balindo maupun dari tim KD sendiri. Kemudian pada tanggal 28 kami mendapatkan informasi dari Ibu Luli selaku GM kepada Pak Denny perihal ada informasi bahwa mungkin ada keluhan daripada KD. Kami sebagai sebenarnya hanya menggunakan tenaga itu dari pengelola, Bapak, karena kami mau itu cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Kami langsung berinisiatif mengumpulkan semua teman-teman KD yang ada pada tanggal 28 tersebut, dan langsung ada Pak Denny di sana untuk bertemu dengan tim KD, menginformasikan supaya tidak ada berita simpang siur segala macam. Di sini Pak Denny menginformasikan dari awal bagaimana proses daripada informasi bahwa PT Karya Cipta Balindo akan diambil untuk memberikan kawasan ekonomi khusus, termasuk juga bagaimana kami menginformasikan juga
supaya semuanya ini kita selesaikan dengan baik, karena dari awal Pak Denny membangun golf kita memang selalu harmonis kerjasamanya. Nah, dari perwakilan KEDI pun kita kasih kesempatan untuk melakukan tanya jawab langsung, ya tidak ada unek-unek, semua yang ada dalam pikiran mereka ayo diungkapkan supaya jelas, tidak ada kesimpang siuran informasi lagi. Sehingga pertemuan pada tanggal 28 kita akhiri dengan sangat baik Bapak, di mana teman-teman KEDI semua sudah jelas. Akhirnya teman-teman KEDI mengucapkan terima kasih langsung dengan Pak Denny selaku dirut dan selaku owner di sana, karena dengan berbagai macam kebijaksanaan yang sudah Pak Denny berikan. Kemudian di tanggal 29 Bapak, kami mengumpulkan lagi teman-teman KEDI yang tidak bisa bertemu pada tanggal 28. Kami melakukan hal yang sama, diuraikan juga dari awal sampai terjadinya kawasan ini akan diambil, termasuk juga teman KEDI Mbak Rumiasih juga hadir pada tanggal 29 tersebut, dan Mbak Rumiasih dengan berbesar hati langsung memang menguraikan dan menginformasikan kepada kami, karena Mbak Rumiasih mungkin ya waktu itu banyak mendapatkan informasi dari teman-teman, langsung ucap izin Bapak ya. Dan di situ setelah Mbak Rumiasih dan teman-teman KEDI juga mendapat uraian daripada Pak Denny dan kami dari manajemen, hanya semuanya paham dan juga mengucapkan terima kasih. Dan di situ akhirnya kami uraikan dalam bentuk berita acara Bapak, dan di situ Mbak Rumiasih yang juga hadir saat ini juga memohon maaf karena kejadian ini dan mengklarifikasi terhadap laporan yang sudah disampaikan ke Bapak, dan kemarin juga langsung dituangkan di dalam berita acara dan disaksikan oleh tim KEDI yang hadir pada saat itu, juga Pak Denny dan semua tim manajemen. Mbak Rumiasih mengklarifikasi laporannya, kemudian mencabut juga, dan juga sama-sama berharap ini yang akan suruh mencabut siapa, ya itu yang saya concern. Maksudnya ya salah satu tuh Ibu jelaskan juga ya. Ada dugaan mengintimidasi warga negara ya. Maksudnya aspirasi yang sudah masuk ke negara ya, ya udah biarin aja aspirasi gitu. Maksudnya kenapa harus suruh cabut repot DM sana sini minta saya nggak datang gitu, gimana sih maksudnya? Coba jelaskan. Ini sudah menjadi dokumen negara, sudah masuk resmi gitu. Jangankan seorang senator, presiden saja terima kok aspirasi dari sosial media. Itu aja jelaskan dulu, masalah udah selesai dengan 300.000 per orang yang cuma 30 juta itu. Ibu GM juga harus tahu, dari PT di Hotel Indonesia Natur juga harus tahu. Saya lebih kepada evaluasi kinerja. Oke lah, yang kayak ini udah selesai, habis ini urusan udah selesai, sudah nasib sudah gimana. Yang saya concern itu adalah kenapa kok sampai itu ada kata pencabutan dan lain sebagainya. Itu aja yang sebenarnya menjadi masalah. Jelaskan aja. Gimana ya? Mungkin dari oh ya macam ada. Silakan. Mungkin dari saya sendiri Pak. Jadi saya sendiri tidak mengerti prosesnya seperti apa. Yang dari pikiran kami adalah kalau memang semuanya sudah selesai dengan baik-baik, ya kita juga tidak ingin merepotkan semua pihak, ya jadi seperti itu aja. Dan dari kami tidak ada intimidasi sama sekali. Ya mungkin silakan kalau diungkapkan seperti apa kondisinya kemarin itu, ya seperti itu aja. Ya kita nggak ngerti sih ya. Tapi hanya ya kami sudah selesai. Enggak gini, baik. Enggak apa-apa, saya sekaligus pengawasan undang-undang ini Ibu GM, karena hampir semua GM ya saya kenal gitu ya, tahu gitu. Biar ngerti aja juga dari Bapak biar paham gitu ya. Apalagi ini sudah akan menjadi kawasan ekonomi khusus yang kita dukung.
Pertama-tama begini, saya ini adalah ketua tim pemenangan Presiden Jokowi di Bali dari Front Marahain. Pak Presiden Jokowi itu udah 3 kali loh datang ke tempat saya. Satu-satunya mungkin orang Bali yang bisa ngedatangin presiden tuh ke rumah itu, ke tempat kami di istana itu. Cuman area Wedakarna aja, Pak. Hotel ini dibangun oleh Paduka Yang Mulia Bung Karno atas gagasan bersama-sama dengan tokoh-tokoh PNI zaman itu, yaitu ayahanda saya. Jadi saya kalau udah bicara tentang Grand Bali Beach Hotel atau Hotel Bali Beach ini, ada sejarah dari kaum Marahain yang dibangun dengan dana pampasan perang Jepang. Ini saya ini juga mau nyampaikan unek-unek gitu. Ini Ibu GM juga harus tahu, dan saya juga akan seriusi ini. Saya akan rapatkan di tingkatan direksi PT Hotel Indonesia Natur di Jakarta. Ini yang manajemen ini harus paham. Ibu GM sejak dulu, Ibu ini jadi GM ya, roadshow kemana-mana keliling gitu ya. Udah itu di sini ditempatkan. Yang pasti bukan orang Bali ya, Ibu ya. Ini dari dulu manajemen hotel ini memang suka berkelit gitu. Coba Ibu periksa deh inner circle dari direksi di sini. Biar nggak terus BUMN yang kita banggakan ini terus aja disubsidi, disuntik dengan bantuan, diperhatikan. Dari dulu, Bu, ribet. Contoh satu hal, ya. Coba nanti saya minta penjelasan Ibu GM. Saya nggak mau dijelaskan sama anak buah Ibu yang ribet-ribet ini. Saya minta penjelasan, salah satu aja. Kenapa hotel ini tidak sebagai BUMN, pada saat saya dengan Kementerian BUMN, dengan ada forum CSR BUMN, hotel ini, Bu, ya, tidak mengikuti salah satu CSR. Buat Bapak ke posisi tangan jangan begitu. Hargai itu DPD RI. Beliau diurut aja begini, Pak. Orang Bali yang baik. Kalau enggak, keluar dari ruangan. Jadi kronologi dari manajemen hotel ini saya udah ngerti dari dulu. Wong setiap sebelum pandemi itu setiap 1 minggu sekali saya di sini kok. Ya. Banyak masalah. Ini saya terus sampaikan unek-unek aja. Masalahnya banyak di sini nih. Jadi kalau saya melihat semacam dari aspirasi ya, yang berusaha deh biar DPD itu nggak turun, karena di Bali ini Ibu harus tahu, orang di Bali ini sudah tahu siapa Arya Wedakarna dan bagaimana kalau saya nyelesain masalah. Kalau saya nyelesain masalah saya tuntas. Kalau masalah tuh orang tuh saya harus tegur di depan mukanya, saya tegur. Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, mau menteri, saya tegur. Karena ada amanat dari masyarakat. Kalau masyarakat nggak percaya sama saya, nggak mungkin saya menang pemilu mutlak 2 kali berturut-turut. Dan saya bukan orang partai. Ini menjadi momentum, sudah atas petunjuk Paduka Bung Karno, mungkin sudah petunjuk leluhur ini. Harus ada genang ini. Dan ini dari KD, terima kasih. Masyarakat kalau sudah curhat sama wakil rakyatnya sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan Undang-Undang MD 3, tidak boleh dihalangi. Gitu. Kenapa anak buah dari Pak Dedi dan Ibu GM ini justru lebih merasa dekat dengan kami, DPD RI, Lembaga Negara Senayan, Jakarta? Karena ada ikatan batin. Nggak mungkin seorang rakyat itu bisa sembarangan mau DM pejabat negara loh. Artinya ada saluran yang kurang, saluran yang tertutup, bukan ewuh pakewuh. Kalau ewuh pakewuh, karyawan masih respect sama manajemen. Kenapa nggak curhat ke GM? Kenapa nggak curhat ke ibu bapak ini? Kenapa langsung ke Gusti Arya Wedakarna?
Tolong ditanyakan, itu batin. Kalau ewo pakewo kepada Anda, itu masih mending, ada rasa hormat. Ini udah muak. Bukan ewo pakewo, muak sama Anda ini. Gitu loh. Urusan cuma barang 30 juta ini kan nggak usah masuk ke Senayan sebenarnya. Selesaikan. Masyarakat tuh wajar. Coba kalau misalkan dari 100 lebih KD yang bekerja bertahun-tahun, kalau nggak curhatnya pada DPD RI, lembaga negara, parlemen, siapa lagi? Mereka mungkin nggak kenal juga sama dinas tenaga kerja, nggak ngerti di kantornya siapa bapak ibu yang ada di sini, karena nggak pernah sosialisasi. Nggak terkenal, soalnya gimana mau DM, gimana mau curhat. Karena birokrat, ASN gitu aja, just like that aja gitu loh. Salah satu tentang kawasan KEK dan juga kawasan untuk masalah hospital, masalah pelabuhan di Sanur sana, masalah rumah sakit yang akan dibangun oleh Bapak Presiden. Itu kan semua gagasan-gagasan kan didorong, didukung penuh secara politik oleh Senayan, apalagi oleh Senator Bali. Saya nggak harus bicara sama Bapak Ibu dong. Ini urusan saya dengan Jokowi, urusan kami di Soekarno Center dengan Presiden, dengan Istana. Ini akan menjadi evaluasi. Tolong atur itu anak buah Ibu GM ini. Kalau nggak, saya akan matur kepada direksi PT Hotel Indonesia. Saya anggap beberapa GM sebelum-sebelumnya itu agak kurang becus kerja. Kayak begini Bu, hasilnya Bu. Contoh salah satu. Ini yang ngelaporin ini berkali-kali itu mengganggu saya. Karena kenapa? Aji, ini sudah diselesaikan. Ayo dong, jangan tedun lagi. Bisa nggak dicabut? Kata pencabutan itu nggak bisa. Orang aspirasi sudah masuk, sudah di-capture, sudah di-screenshot, sudah masuk dokumen, sudah ditelaah oleh tim hukum kami. Untuk apa urusannya? Kalau you mau menjelaskan masalah yang 30 juta sekian, mediasi, mereka tenaga kontrak, depan muka saya jelaskan. Sekarang baru Anda kena ini, kena tegur dari DPD RI. Ini pakai BUMN, ini pakai uang rakyat. Negara punya hotel ini, gak suka-sukamu. Saya rekomendasi ini yang staf yang tuek-tuek ini, yang gak kompeten ini, yang jadul-jadul ini, yang gak update ini. Besok kalau udah revitalisasi, kalau semua sudah selesai kawasan KAK sama Sanur ini, ganti ini semua, kasih anak-anak muda. Banyak orang-orang Bali yang muda-muda pengangguran, banyak profesional-profesional. Kalau bisa tuh dilelang, dibuka kembali itu. Begini aja kualitasnya dari dulu. Biasa kalau sudah di grup hotel pemerintah ya begini. Makanya saya dukung seluruh hotel-hotel yang ada di BUMN disatukan. Saya mendukung ini PT Hotel Indonesia harus dikuatkan. Seperti usulan kami bagaimana Hotel Patra di bawah Pertamina, hotel-hotel semua yang ada di bawah BUMN dijadikan satu saja menjadi aset negara. Itu sedang kita tata dengan Menteri BUMN sekarang. Jangan cuma ini jalan sendiri, itu jalan sendiri, jalan sendiri. Sudah untung kemarin dijadikan rekomendasi satu hotel official untuk COVID. Kalau nggak ada hotel COVID, nggak ada pemasukan hotel ini. Kan kayak gitu-gitu kami juga usulkan. Periksa saja. Nggak tiba-tiba sekonyong-konyong Satgas Nasional itu tiba-tiba langsung memilih Hotel Grand Bali Beach sebagai tempat bagaimana. Kita ada damage-nya, citranya kan negatif. Kalau hotel sudah menjadi tempat untuk karantina, itu akan susah untuk menaikkan suatu reputasi. Karena orang kan jadi parno gitu loh. Jangankan rakyat, jangankan wisatawan. Saya aja pejabat, mohon maaf loh ya, karena kita ngerti ilmu kesehatan. Mungkin pejabat-pejabat yang lain mungkin kalau mau stay mikir 2 kali dulu. Kalau misalkan mau ada rapat di Ramasinta Ballroom kek, di Agung Ballroom kek, mikir 2 kali juga. Karena ex-Covid, alumni hotel Covid. Ini kita bantu, kita dorong pemulihan. Makanya nanti tahun 2022 akan banyak acara di hotel ini mengenai G20. Saya sudah usulkan pakai semua ina-ina itu. Saya sayang sama Hotel Indonesia ini BUMN. Ngapain you tinggal di Nusa Dua?
Ngapain you tinggal di hotel-hotel chain luar negeri? Pakai hotel Indonesia. Makanya saya sudah perintahkan semua kementerian-kementerian kemarin, kita sampaikan, rekomendasikan, pakai itu hotel-hotel kita. Di Nusa Dua ada Putri Bali, ada Kute, ada Bali Beat, ada Sindu, ada Ina Veteran. Pakai itu dulu. Ya mungkin bukan sekelas menteri, tapi cuma sekelas eselon, sekelas kementerian. Pakai itu daripada bayarnya ke hotel chain Amerika, Inggris. Tapi sampai di sini, ibu punya anak buah begini, dia perilaku anak buah ibu. Begitu sudah. Lihat aja gesturnya. Kok udah kayak bukan hospitality. Tidak ada yang namanya sense apa itu. Coba ibu evaluasi deh. Sense hospitality, ramah, hangat, itu tuh nggak ada. Itu feel itu nggak saya dapatkan di sini. Beda lah sama Ibu GM. Ibu GM oke lah, karena kalau orang luar Bali itu biasanya lebih ramah gitu. Wajar. Ramah, nyapa, senyum bagaimana. Coba lihat ibu bagaimana. Karena ada di zona nyaman. Zona nyaman. Mereka nggak ngerti yang kayak Kedi yang kontrak, yang tenaga kerja kontrak begini. Mereka nggak paham. Mereka bingung sekarang. Mau kemana? Mau ke Bali Handara? Mau kemana? Mau ke Nusa Dua? Mau ke Pecatu? Bingung semua. Ini pada bingung semua. Saya nggak nyalahkan PT karena mendadak ya. Karena ini adalah perintah. Langsung ada kawasan ekonomi khusus. Saya nggak nyalain. Tapi demi manfaat yang lebih banyak. Cuman kan begini kan perlu direken juga. Perlu dijaga juga. Ini gimana ini? Ya. Karena saya rasa anak buah dari pimpinan di sini nggak becus ngurus anak buahnya gitu loh. Apa istilahnya, sifat ngebosi itu loh, sifat nantang, ngebosi, nggak friendly. Kok pikirannya mereka tuh kayak ASN gitu loh ya. Kalau ASN pegawai negeri aja sekarang harus ramah melayani, harus senyum, ramah. Ini orang-orang hotel kan bisa kelihatan dari air wajahnya ramah atau enggak. Mohon maaf deh, kalau saya mau milih hotel untuk misalkan untuk kerja profesional bagaimana, sementara ini menjadi last option. Mohon maaf, Superman sing ramah, kadang AC sing dingin, gak humanis. Beda. Coba Anda datang ke Nusa Dua, beda banget kan. Nanti itu staf hukum buatkan itu, ini aspirasi ke Menteri BUMN sama ke direksi. Agendakan pertemuan saya dengan Jakarta tanggal 28 Januari, saya ada di Jakarta. Itu saya mau ketemu sama ini, saya mau laporkan ini. Yang nggak kompeten itu sudah dipensiunkan dini saja sudah. Ambil rekrut anak-anak muda yang lain, yang bagus-bagus, dijegek-jegek, yang ramah-ramah, yang bahasa Inggrisnya bagus, yang ramah, itu pakai semua, nganggur semua. Hampir 500.000 orang pariwisata nganggur itu. Yang kayak gini pensiunkan aja. Sama minta itu, mau telaah itu, perhatian ini kepada mantan-mantan KD ini. Mungkin kalau ada bukaan tenaga kerja baru, besok-besok ini sudah selesai bangunan yang kemarin sudah di groundbreaking semua, prioritaskanlah mau jadi apa kayak besok. Ya, apa kayak gitu, yang penting kerja gitu ya. Rekomendasikan itu, langsung ke presiden surat saya. Dalam ya. Makanya ini ngapain juga yang ex karyawan itu desak-desak DPD jangan turun. Ini gunanya gitu. Saya kan melindungi Anda. Ngapain didesak-desak? Suruh orangnya ngomong sama langsung, nggak usah datang. Suruh ngomong langsung, kalau nggak saya semprot. Ngapain kau marahin dibuat sulit begini? Ya. Sama sekalian itu, pakai namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kirimkan surat ke Ibu GM, karena ini PT. Saya minta data tentang CSR. Kemana saja sudah CSR, karena ini PT. Sesuai dengan Undang-Undang PT, sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik. Hati-hati, Ibu hati-hati sama circle Ibu. Hati-hati, saya sudah kenal semuanya. Hati-hati Ibu. Itu bisa menjerumuskan. Saya ingin Ibu ke depan setelah menata ini, bagaimana naik pangkat ke Jakarta, pimpin Indonesia, pimpin Natur. Maunya begitu saya itu. Banyak kok yang dari BUMN saya angkat, Bu. Saya rekomendasikan naikkan ini. Dari Bali, jadikan pejabat pusat. Kita tuh butuh orang-orang yang kompeten untuk mengurus bangsa ini. Ya, selesaikan itu.
Jadi terkait dengan KD, saya mengerucut dengan masalah. Ya, nanti saya minta pendapat dari Dinas Tenaga Kerja bagaimana. Nanti silakan ada di Kota Denpasar, nanti sampaikan. Ya intinya masalahnya sudah selesai. Ya karena kita juga tidak bisa berbuat banyak karena permasalahan. Ya, karena sudah dipanggil HRD tanggal 21 mendapatkan santunan. Masyarakat juga harus tahu jumlah santunannya 35,5 juta dibagi 110 orang. Per orang dapat 300.000 rupiah. Orang harus tahu. Masalah itu besar atau kecil urusan pendapat masyarakat. Makanya ada perusahaan siapapun itu ya jangan lihat Bali pada saat kena bencana seperti ini. Lihat Bali ketika berjaya, Bali ketika rame-ramenya itu dong lihat. Jangan sekarang dilihat 2 tahun. Ini kan sudah restu pandemi di Bali dan Indonesia. Dan di Bali yang paling parah, di tempat lain jalan, Jawa rame, Kalimantan, Sulawesi, Papua nilai ekonominya positif. Sumatera berjalan, Nusa Tenggara, Mandalika rame bener. Ya, cuman Bali aja yang sampai minus. Tentu minusnya kita juga restu dari Sang Hyang Widi. Tuhan yang merestui. Gusti Kanjeng Ratu Dewi Pantai Selatan yang ada kamar sucinya di sini. Paduka Yang Mulia Bung Karno, ini sudah restu gaib. Kita ini menderita begini restu gaib kok. Karena mungkin dulu kita sombong, mungkin dulu kita hedon, dulu kita ada tuh satu kejadian itu, saya pernah tegur, saya pernah tinggal itu di cottage berapa, saya pernah tinggal seminggu di sana. Coba deh, ini juga akan jadi perhatian saya. Saya tegur waktu itu chef. Saya tanya waktu itu pada saat saya jadi customer kan gitu ya. Saya mau tanya, mana nih hidangan? Ada nggak sih hidangan babi gitu? Pork itu ada nggak sih di sini? Do you know what? Apa yang terjadi? Disembunyikan. Saya bilang, hidangan babinya mana? Di menu ada. Karena saya suka makan itu di depan bangunan. Disembunyiin. Kalau pesan baru antar. Loh, bukannya segmen? Saya mau tanya, segmennya hotelnya apa? Cina, Korea, bule, senior citizen. Saya tahu kalau yang di Kotet banyak senior citizen sebelumnya, yang orang-orang yang pensiun gitu ya, yang tinggal lama gitu, yang ketika musim dingin di Belanda mereka kesini. Dan semua adalah pork eater, kok pemakan babi. Toh saya mau tahu ini gimana, ini sudah wisata agama tertentu apa gimana? Jawaban chefnya begitu, saya sembunyiin. Kalau Anda minta by request dulu. Ini Bali. Ini dengan kedikjayaan budaya Hindu Bali. Kami pemakan babi. Kalau Anda sembunyiin, bagaimana nasib dari petani-petani, peternak-peternak babi? Ini setahu saya Indonesia ini masih negara NKRI, Pancasila, bukan negara agama. Ngapain sembunyi-sembunyiin begini? Kalau hotel yang berbau agama ya wajar aja. Tapi ini hina republik. Kalau you nggak suka ya jangan diambil. Sama juga dengan Bali. Kalau memang nggak suka sama dagang babi guling ya jangan liburan ke Bali. Datanglah ke tempat lain yang nggak ada babi. Tapi jangan kami dipaksa. Itu tolong itu menjadi evaluasi. Disembunyiin bagaimana, kan jadi aneh. Saya tegur itu. Saya nggak tahu sekarang. Besok saya perlu incognito datang ke sini saya. Saya mau breakfast di sini. Nggak bener gitu loh. Karena manajemen yang Hindu-Hindu nggak bisa membela. Kalau udah ngurusin semeton sendiri, neken semeton sendiri, nomor 1 sabun. Kalau kita wanen sama semeton sendiri nomor 1 sabun. Ide sinalian. Tapi kalau sudah ngurusin sama tamu, ada tamu datang, nggak ada berani bergerak. Itu dah ini lemahnya kita ini. Nggak ada yang membela. Syukur ada Arya Weda karena berani ngomong begini. Ya. Banyak sekali masalah. Unek-unek saya dari beberapa tahun, setiap datang ke, saya sayang sama hotel ini. Rutin kok saya datang ke kafe, saya pernah main golf di sebelah, saya datang juga ke sektor. Terus karena kalau saya begitu, saya orang nasionalis. Ngapain sih uang kita dibuang-buang gitu ya? Kalau mau nge-treat temen, kalau misalkan ada acara, ngapain sih harus ke Nusa Dua gitu ya? Hotel-hotel yang chainnya luar negeri yang belum tentu pro pada Indonesia begitu ya.
Saya sayang sama hotel. I'm a loyal customer, repeat customer saya ini. Cuma sekarang aja saya datang dengan kekuasaan sebagai pejabat negara yang dilindungi undang-undang. Ya. Itu menjadi telaah lah nanti untuk ke depan. Ya sekarang ya karena sudah begini ya. Sementara saya ingin dengar ini dari 3 sampel ini yang ada, ngapain aja sekarang gitu loh. Karena ini kan acara direkam nih. Ntar malam udah naik YouTube nih. Kalau Arya Wedakarna nge-post di Instagram sama Facebook bisa 1-2 juta loh jangkauannya. Saya pejabat paling banyak follower saya, Bu. Secara politik, saya penguasa hampir 40% suara di Bali. Makanya didengar nih, malu juga nih kena marah begini. Kalau saya kerjanya kayak Ahok, apa adanya aja udah gitu loh. Saya nggak takut sama apapun. Ngapain saya takut? Ada leluhur kok di belakang. Ya. Makanya itu pemabah dari dia. Ya sebentar yang saya minta info pertama, saya mungkin meminta info dari Pak Dedi gimana ke depan kan gitu ya, kawasan ini gimana. Ya tentu karena beliau adalah pengusaha, beliau juga ini kan tentu harus kita dukung, kerjasama selama ini kan juga sudah bagus kan begitu ya. Kita nggak bisa, ya pagi di program beliau sudah berani berkorban untuk mendukung program dari KEK ini seperti itu. Itu yang pertama saya minta info. Dari info pertama, walaupun saya sudah dapat laporan di Senayan, tapi secara langsung mana masyarakat mendengar. Ya gimana ini, kawasan ini gimana ke depan, bagaimana planning-planningnya. Kedua, ini yang setelah pasca 110 orang ini diberikan sangon, diapain kan gitu. Apakah mereka dapat surat keterangan kerja, apakah nanti mungkin DPD secara politik bisa membuat move bagaimana agar diberdayakan kan gitu. Pasti akan ada tenaga kerja, ada ratusan ribuan tenaga kerja. Nanti masuk listing itu, masuk list. Kalau mau cari tenaga kerja, ya walaupun tidak involved di bidang kesehatan, misalkan di bidang medical tourism, misalkan bisa kerja di bagian-bagian lain kan, pakai kan tidak hanya sekedar tourism, medical tourism, ada juga hospitality-nya kan. Kita lihatlah seperti itu. Saya tahu sih kalau karena kebetulan saya alumni Amerika Serikat, saya pernah pendidikan di Washington, di Amerika, ngerti lah kalau udah mayo tuh gimana, keren, udah paham deh, hebat udah. Ya, kita dukung makanya Pak Jokowi. Jadi ini yang 10 ini gimana ke depan? Karena ini 2 tahun lagi kan udah selesai. Sebelum 2024 udah beres. Nah, sabar aja. Sekarang ngapain? Nah, saya laporkan kepada kami. Lagi jualan online kek, lagi ngapain kek? Semua kegiatan lagi DW gimana? Laporkan biar kami tahu. Ya selanjutnya itu aja. Saya minta pendapat dari masalah ini dinas karena sudah datang tenaga kerja Punapi Diki. Ya sudah itu aja. Setelah itu kita tutup rapat dengan baik dan kita simpulkan. Dan tentu setelah rapat pertemuan hari ini kita akan tidak lanjut ke nasional. Saya akan bawa ini ke nasional. Saya akan ketemu dengan direksi nasional. Saya akan nilai kerja dari GM, saya nilai kerja dari Bapak Ibu manajemen di sini. Saya akan kerja nilai semua, yang termasuk dari PT yang dipimpin Pak Dedi tadi. Bagaimana saya akan memberikan evaluasi. Tugas saya memberikan rekomendasi. Nanti eksekutif lah yang akan mengeksekusi. Karena kita tidak bisa ikut campur terlalu dalam urusan masalah PT BUMN ini seperti itu. Ya, tetapi kami bisa, ya secara politik kami bisa memberikan pengaruh. Ya, agar lebih baik intinya seperti itu. Ya, jadi saya langsung pimpin rapat ini. Mudah-mudahan dalam setengah jam sudah selesai. Silakan yang pertama dari perwakilan ya. Kalau ada yang disampaikan Punapi setelah niki Napi apa kan begitu. Ya, surat keterangan kerja apakah sudah dikasih atau enggak, bagaimana mau jadi referensi kan begitu. Setelah itu saya minta pendapat dari tenaga kerja, selanjutnya dari PT dan Ibu GM terakhir nanti ke depan seperti apa planningnya, seperti apa. Ya, kalau misalkan Ibu GM mengatakan sampai saat ini belum ada nih masalah bookingan, masalah slot untuk G20 kan gitu, karena side eventnya banyak. Nah, tolong laporkan ke saya, gitu loh ya. Jadi saya akan sampaikan nanti ke negara. Jangan itu kawasan di Kuta Selatan, jangan semuanya acara di sana, bawa ke sini sebagian, gitu loh ya. Biar rame, biar bisa gaji karyawan, biar bisa gaji semua. Tolong laporkan kepada kami ya. Untuk terutama G20 ini kita dapat anggaran dana besar sekali, hampir 1 triliun lebih ini untuk Bali seperti itu. Karena acaranya di sini. Silakan perwakilan dari karyawan bagaimana ingin menyampaikan yang beli waktu ya 3 menit sampai 5 menit. Aris. Om Swastiastu, perkenalkan yang Nio Mandumiase, yang Kedi di Bali Beach Golf Course. Tiang ucapin terima kasih kepada Aji karena sudah dengerin aspirasi Tiang melalui DM. Tapi karena masalahnya pun selesai, ini biar damai kan biasa. Habis nikah semua Kedi lah berterima kasih Ji. Untuk sekarang Ki kegiatan Tiang pribadi, Tiang udah pernah kirim jamu sama Aji sebelumnya. Ini ke sebelumnya, terus Tiang juga rencana mau buka warung nanti. Tapi teman-teman yang lain Ki yang belum ada kegiatan sama sekali.
mohon nanti dipertimbangkanlah kalau misalnya ada kerjaan atau bagaimana direkrutlah teman-teman kami, karena sebagian dari kami nikah ibu rumah tangga, kalau dibilang usianya nikah emang sudah di atas 30 tapi masih produktif lah, masih bisa gitu untuk bekerja. Sekarang itu kalau untuk nyari kerja kan kita pasti usianya 30 sudah nggak bisa masuk lagi gitu. Ini mohon dipertimbangkan lagi untuk kami. Kasihan juga kan punya anak, harus tanggung sebagian besar nikah tulang punggung keluarga soalnya. Terima kasih nih mantan yang mau terus semua nih. Baik, nanti dari Bali BIN maupun dari PT serahkan 110 nama-nama mereka ya. Nah, nanti diserahkan, nanti tolong staf hukum nanti diminta, mungkin dalam minggu ini sudah ke meja saya. Serahkan nama-namanya ya, dengan masa kerjanya apa ya. Saya minta nama-namanya, nanti saya akan bawa itu ke pusat ya. Nanti kita listing lah di sana ya untuk menjadi prioritas. Sama seperti guru sekarang kalau nggak lewat ASN, nggak lewat tes CPNS bulan Februari kan sudah kebijakan negara. Itu negara punya kebijakan. Ya udah, nggak usah lewat tes, angkat aja guru pengabdian. Seperti kemarin nakes, ada ribuan nakes, nggak usah ikut tes CPNS yang sudah kerja, udah itu silakan diangkat. Kita punya hak seperti itu, tenang saja. Negara, DPD bisa punya hak untuk memberikan rekomendasi itu ya. Jadi saya nanti siapkan 110 nama yang bukan di PHK yang sudah diberhentikan kemarin. Sudah, nanti dibawa urusan dia. Oke. Jadi sekarang dalam waktu buying time sambil menunggu pembangunan KAK ini selesai, ya silakan beraktivitas bagaimana ya. Tapi prioritas kita akan awasi terus. Benjang-benjang ketika misalkan hotel butuh DW, hotel butuh event kan gitu, sektor butuh event, semua butuh event di mana-mana di kawasan Grand Bali Beach ini, mohonlah bisa diprioritaskan, masih produktif kan begitu ya. Kasihan juga dibanding bawa anak-anak dari luar belum pengalaman, belum tahu tentang kondisi di sini kan begitu ya. Saya rasa juga seperti itu ya, tapi tetap dengan kompetensi kan seperti itu kan ya. Tapi yang bisa, saya rasa untuk masalah hospitality KD sudah memahami seperti itu ya. Nanti dimasukkan ke list saya ya untuk masalah seluruh nama-nama karyawan ya, minimal ke saya dulu dokumennya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau bicara? Ampun. Ya. Sekarang kerjanya apa ini ibu-ibu? Di rumah aja? Nonton online, suami gimana? Masih pariwisata atau di luar wisata? Masih di pariwisata, sementara masih di rumah kan. Gitu. Udah berapa tahun ibu kerja? Udah berapa tahun kerja KD? Kalau jadi KD sudah 15 tahun. Udah lama ya? Udah lama. Seharusnya nggak mendadak ya. Udah 15 tahun statusnya nabi karyawannya? Kalau kontrak? Semuanya freelance. Freelance, oh freelance ya? BPJS dapat nggak? Ya, tidak. Itu dia tuh, pada BPJS cuma berapa sih, 100.000 ya, tenaga kerja cuma 26.000 ya. Coba periksa deh semua INA begini nggak sih? Coba periksa, kumpulkan itu. Kalau perlu saya roadshow, agendakan di bulan ini, Februari itu. Saya mau periksa semua. BPJS nggak dapat, kesehatan tenaga kerja nggak dapat ya. Pantas dah Bali ini pandeminya begini soalnya perlakuannya jahat. Sekarang pengusaha kebingungan bayar utang bank. Periksa semua INA di Bali itu, listing itu. Panggil itu bagian HRD-nya semua ke kantor saya Februari. Cek masa BPJS, panggil BPJS tenaga kerja sama BPJS kesehatan. Oke, ada lagi sampaikan kaul. Oke, terima kasih. Silakan dari dinas berikan pandangan sesuai dengan hal yang sudah kami kirimkan. Keris, Pak. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Senator, Ibu JM dari perusahaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Senator yang mulia yang kami hormati karena telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar izin menyampaikan kepada yang hormat Bapak Senator, kami bertiga hadir. Saya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Sertifikasi dan Kompetensi Kota Denpasar didampingi oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan selaku mediator terkait dengan pertemuan hari ini yang dipimpin langsung oleh yang terhormat Bapak Senator. Jadi kami
mengucapkan terima kasih karena telah terjadi suatu kesepakatan antara pekerja yang dalam hal ini Semeton KD yang telah melaksanakan tugas hampir belasan tahun dan terkait dengan pembangunan rumah sakit yang kaitan dengan kerangka ekonomi khusus kesehatan, tentu juga mesti diperhatikan pasca beroperasionalnya atau pasca groundbreaking pembangunan rumah sakit ini, sehingga para pekerja KD juga ada jaminan ke depannya. Kami dari Dinas Tenaga Kerja, izin yang terhormat, yang mulia Bapak Senator, kami akan melakukan suatu monitoring dan kaitan dengan BPJS, tentu akan kami koordinasikan dengan pihak BPJS, Ketenagakerjaan juga, sehingga kedepannya ada jaminan dari rekan-rekan KD yang telah melaksanakan tugas yang dikerjakan oleh perusahaan untuk kedepannya. Jadi karena pertemuan ini izin minta maaf apabila ada kekurangan mohon diluruskan, karena telah terjadi suatu kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang mengerjakan melalui proses mekanisme yang berlaku bipartit. Jadi tentu ini angin segar bagi kita semua, dan tentu ini adalah bagian dari yang memang dipimpin langsung oleh Bapak yang terhormat Bapak Senator. Dan hasil pertemuan ini tentu juga menjadi referensi kami untuk ke depan lebih meningkatkan kualitas kerja, khususnya tenaga kerja yang ada di lapangan. Sementara dari kami itu yang dapat kami sampaikan, Bapak yang mulia Bapak Senator. Jadi pada prinsipnya tentu pertemuan ini menjadi catatan penting bagi kami, catatan yang istimewa bagi kami sebagai pembekalan pembelajaran ke depannya. Demikian yang kami sampaikan. Kami sinap dengan Param Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Terima kasih dari pimpinan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar. Ya, sementara kan udah selesai kan, dalam artian kalau ini misalkan nanti disampaikan ke dinas kan perlu waktu lagi kan, mediasi, melibatkan mediator. Jadi ini kan fungsinya kita bantu Pak Wali Kota kan gitu ya, kita bantu beliau kan begitu. Sementara sudah selesai, walaupun yang penting ya jarang-jarang juga di masa pandemi ini ada penyelesaian yang baik kan begitu ya. Semuanya pasti rata-rata kalau di perhotelan di mana-mana pasti berakhirnya di pengadilan. Dalam pengalaman saya terutama banyak tuh ya. Jadi inilah usaha kami untuk membantu sehingga pertemuan hari ini kan kita bisa untuk masalah KB aja kita bisa anggap clear kan gitu. Oke, terima kasih dari dinas. Kemudian dari nanti ini saya didampingi oleh Bapak Wijaya, beliau adalah staf kami, adalah staf ahli kami dari juga. Misalkan Pak Wijaya ada ini disampaikan, silakan ya. Tapi saya meminta beliau dari pimpinan, mohon mungkin disampaikan singkat saja mengenai pasca ya, pasca kemarin groundbreaking. Saya juga ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu nih lapangan golf ini nanti UGM juga ini gimana nih, apakah sudah tidak ada lagi atau sudah, karena kita udah lihat site-nya ya. Sudah side plan-nya sudah kita lihat semua. Jadi tapi mungkin selama ini di media kan belum ada penjelasan tentang itu ya, gimana begitu. Artinya kalau sudah ada pengorbanan untuk masalah KEK ini, artinya kan destinasi untuk sport tourism itu kan sudah hilang satu kan gitu ya. Jadi sekarang fokusnya ke Nusa Dua, apakah ke Bedugul kan begitu ya. Perlu juga disampaikan secara ini, dan ke depan nanti peran dari PT ini gimana ya, apakah dari dengan adanya suatu tiket ini gimana peran PT ya, apakah terlibat dan bagaimana. Silakan. Terima kasih Pak Senator. Jadi dari pihak kami PT itu sudah tidak terlibat lagi sama sekali, dan
planning dari PT pun karena ini tiba-tiba, saya juga tidak ada planning, masih belum ada planning ke depan Pak, seperti apa. Yang saya prioritaskan sementara ini hanya untuk membereskan ya semuanya dan menyerahkan kembali ke kita. Jadi dalam artian, kalau boleh PT ini nggak hanya ini, apa di luar untuk kemarin manajemen golf ini apa lagi? Cuma untuk manajemen golf aja ya. Di mana selain di sini ada lagi? Enggak ada. Hanya di sini. Hanya di sini. Kantornya di mana? Kantor di properti sendiri. Di properti sendiri ya. Di dalam artian tinggal ini aja. Ya. Tinggal ngurus ini aja ya. Ya. Untuk yang berikutnya itu belum ada keterlibatan ya. Belum ada. Baik, artinya sudah informasi sudah kami dapat ya, artinya ke depan jadi untuk staf karyawan nggak ada hubungan sama PT ya, ini sudah urusan negara kan, sudah urusan dari HIN ini nanti yang akan membantu untuk masalah siapa tahu bisa direkrut kan begitu. Ya silakan dari Ibu GM, silakan nanti ada beberapa pertanyaan. Kemarin acara sudah sukses, sudah bagus, sudah terorganize, sudah mendapat pujian dari negara. Ya, dari parlemen. Nah, silakan sekarang gimana planning ke depan, apakah pelayanan selama pembangunan di pelayanan masih ada, kemudian apakah mengganggu dari infrastruktur atau dari tamu dan sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Senator. Izin Pak, jadi update dari kawasan ekonomi khusus itu nanti akan dimulai dari golf course itu sendiri Pak, karena dalam satu lahan itu nanti akan terbagi dua. Yang sebelah kiri itu nanti untuk Rumah Sakit Internasional, Bali International Hospital. Yang sebelah kanan nanti untuk Ethno Medicinal Botanical Garden Pak, yang nanti akan dibawahi oleh BRIN Pak. Betul Pak, betul sekali. Pembangunan itu akan dimulai di area yang mendekati bypass Pak. Akan dimulai dari Januari ini. Entrance dari sana ya, masuk dari sana ya. Betul, nanti ada dua Pak, dari Hang Tuah tetap ada, sama dari bypass. Jadi hall 4 itu nanti yang akan dimulai dari area situ. Nanti baru menuju ke timur Pak. Setelah itu baru konstruksi untuk kebun rayanya Pak, gitu. Untuk area lainnya itu nanti kita ada timelinenya, itu akan bertahap Pak. Jadi seperti itu. Kalau untuk operasional dari golf course itu otomatis tidak bisa lagi Pak, karena sudah terpotongnya area golf course. Jadi beberapa hole itu sudah terpapas nanti. Kalau untuk fasilitas restoran dan sebagainya itu sedang kami jajaki, karena kami sedang melihat juga kebutuhan-kebutuhan jika nanti kami operasionalkan. Karena kalau kebutuhan itu salah satunya harus kita penuhi Pak nanti, termasuk peralatan dan sebagainya yang nanti kita lihat lagi Pak. Seperti itu Pak Senator. Untuk main building ini tower yang itu nanti akan ada revitalisasi, mungkin baru dimulai paling cepat kuartal kedua Pak Senator, itu di tahun 2022. Itu di rencana awal masih didahului di bagian tower dulu, tapi belum ada konfirmasi, kami masih menunggu karena masih ada kajian lanjutan Pak. Masih buka, untuk hotel masih buka. Revitalisasi itu maksudnya renovasi berat atau? Renovasi berat Pak, karena hanya struktur yang masih ada, karena kita tidak mau merubah struktur awal yang dibangun oleh Bung Karno Pak. Gitu. Begitu juga nanti tahapan menuju ke bagian resortnya Pak. Sesuaikan, jadi kayak ada keluarga pasien gitu ya, maksudnya. Betul sekali Pak Senator. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga arahannya yang tadi Pak. Ya, terima kasih Bu Luli ya. Baik, silakan yang terakhir, silakan dari Pak Wijaya, boleh ada pandangan? Ampun, pas ya. Nah, dari Pak Wijaya sebagai senior kami, juga nanti ikut membantu menelaah. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah mengerucut ini dari pertemuan. Jadi ada beberapa enlightenment, pencerahan yang sangat luar biasa pada hari ini terkait dengan hal ini. Jadi ada beberapa yang ingin saya stressing pada pertemuan pada hari ini, bahwa
ada hikmahnya juga. Aspirasi dari para KD, masyarakat Kota Denpasar yang mengadukan ya, Astunggara. Pertama saya atas nama lembaga negara DPD RI, MPR RI mengucapkan terima kasih atas penyelesaian yang ada. Dan ya saya tahu dari PT ya, dari Pak Denny, walaupun berat kan begitu, walaupun masa-masa sulit masih tetap bisa memperhatikan ya dari masyarakat kami, dan semoga mendapatkan karma baik ya, walaupun dari segi angka sederhana, tetapi yang kita lihat adalah itikannya. Dan ini menjadi satu yuris bagaimana dari PT bisa bertanggung jawab, dan ke depan juga akan kita tata nanti dari dinas kota juga kayak. Jadi tadi ada temuan baru ya, bagaimana 15 tahun ya sudah bekerja ya, sudah lebih, mungkin ada yang lebih, sudah satu dasawarsa lebih kok belum tercover gitu loh sama BPJS tenaga kerja maupun yang BPJS kesehatan. Yang menjadi perhatian masalah kan karena ini ada di kawasan BUMN. Kalau coba dari dulu tahu saya ya masalah BUMN, masalah nggak dapat BPJS sama tenaga kerjaan ya mungkin udah saya beresi. Coba dari dulu matur gitu. Saya nggak tahu soalnya, saya kira aman. Karena apapun dalam compound dari BUMN holding ini, termasuk dari HIN ini kan harus jadi contoh sebenarnya. Jangan sampai nanti negara negur-negur, yuk dong BPJS, kamu nggak ikut BPJS tenaga kerja kesehatan, tapi BUMN-nya sendiri nggak konsisten, itu kan malu kita. Ini jadi temuan baru loh ini loh. Tolong itu dijaga ya Bu GM ya, besok-besok ya, besok-besok itu. Memang aturannya memang secara undang-undang kan terbatas karena outsourcing, karena masalah. Tapi ke tenaga DW, outsourcing itu terutama kontrak, saya juga ini ada istilah baru lagi, freelance gitu loh, freelance tapi tetap gitu loh, freelance yang punya schedule tetap gitu, maksudnya jadi aneh juga nih, kok kayak di awam-awam. Kalau mau dikontrak ya kontrak aja sekalian, jangan dianggap freelance. Nggak tahu mungkin itu ada apa bermain-main dengan nomenklatur hukum gitu ya. Ya coba saya akan sampaikan nanti, mumpung Bali akan dibuka secara total pelan-pelan. Mungkin ke depan ini jadi perhatian, perlu lebih banyak disosialisasikan adiknya mengenai masalah BPJS gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa, sabar dulu, semoga nanti ke depan kita pantau nih, pagi tadi sudah menjadi atensi dinas Pemkot sama saya juga. Ke depan ini untuk kawasan KEK kita pastikan kesejahteraan karyawan yang apapun itu sudah harus diayomi pertama kali. Nah itu kan nggak besar, itu kan hak itu. BPJS kesehatan kan dibayar dari sebagian gaji. Ya, tenaga kerja juga dari juga iuran yang sebagian yang dari pribadi juga itu udah nggak besar gitu. Saya nggak ngebayangin. Jangan nanti ibu-ibu pikir walaupun sekarang masih cantik-cantik, masih 30 tahun ke atas, masih kuat, energik, produktif. Nanti lihat pada saat kalau udah sakit gitu loh, di mana lagi cari biaya? Obat mahal, semua mahal kalau dengan swadaya ya. Kalau BPJS, apalagi nanti tahun 2022 ini kita dari DPD sudah dukung BPJS tidak ada kelas lagi. Tidak ada kelas 3, 2, 1, upgrade, enggak, pelayanan udah sama sudah. BPJS itu mau rugi berapa triliun pun, seperti kemarin ada 14 triliun, 17 triliun, apa pendapat dari saya? Bayarin. Udah. Sama dengan Garuda Indonesia, ini ada dari manajemen ini sama Ibu Luli nanti siapa tahu jadi direksi di pusat misalnya di BUMN. Garuda Indonesia itu 117 triliun itu rugi. Apa pendapat dari DPD? Bayarin. Udah. Peninggalan Bung Karno itu. Ini makanya enak kalau jadi GM di PT HIN ini enak, nggak bakal ditutup. Subsidiari itu loh, subsidi terus. Pokoknya ini simpul, apalagi ada seperti ini, seperti yang ada di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, ada di Brand Balimbit, itu kan peninggalan Bung Karno. Apalagi ini Pak Jokowi sangat cinta sekali dengan ajaran Bung Karno. Ya nggak mungkin deh dibuat bangkrut, dirugi, udah aman sebenarnya, paling enak sebenarnya kerja kalau udah di BUMN. Itu yang harapan saya ya. Jadi ke depan mohon itu dimonitor, saya titip ya. Jadi Ibu GM ini, Bu Luli ini menjadi pimpinan di masa injury time, tapi ada hikmahnya karena ikut terlibat dalam sejarah revitalisasi ya. Cuman saya minta nanti pelayanan ke kamar suci ya, 2 kamar suci ini tetap dibuka. Mohon maaf deh, kemarin seperti saya datang tuh ke satu hotel tuh yang ada kamar sucinya, saya nggak sebut itu Bu, di Jawa Barat. Itu untuk doa aja dicas loh, dicas. Itu kemarin itu bulan lalu saya datang ke sana. Saya mau tanya-tanya aja gimana ini sih, saya mau bawa sajen, mau sembahyang. Oh mohon maaf, kalau untuk sajen ini, kalau untuk meditasi 3 jam, casnya berapa juta gitu.
Kalau misalkan cuma bawa sajian itu hitungannya cuma berapa ratus ribu, 300.000. Oh ini nggak bisa terjadi di Bali, nih, bisa kena tsunami kalau gitu. Jangan sampai begitu Bu ya, ikhlas aja Dana Punia, oke? Tetap diaci-aci. Saya dengar ada pemangku juga kan? Ada pemangku juga, itu kenapa udah menjaga dengan baik dengan segala sesuatunya. Jadi buat saya itu udah bagus ya, tolong itu dijaga karena tanpa dukungan bagi di sini kan kawasannya luar biasa suci seperti itu ya. Nah jadi 3 yang menjadi perhatian yang. Jadi kesimpulan dari rapat ini pertama, segera dalam minggu ini dari Ibu GM dan juga dari PT untuk menyetorkan nama 110 karyawan ya. Nanti Tiang akan monitor minimal nama 110 karyawan ini ada di meja saya. Kapan nanti ada perekrutan bagaimana, dan tentu akan kami bawa ke Menteri BUMN termasuk juga jadi kepala proyek untuk bisanya diprioritaskan ya ke depan ya. Semoga mohon doa gimana sukses bikin dari program Pak Jokowi. Yang nomor 2 ya terkait dengan hal-hal itu data CSR BUMN, even itu zero, even apapun apa yang dilakukan ya silakan dilaporkan kepada kami karena sesuai dengan amanat. Karena kalau udah PT tidak melaporkan ya salah menurut undang-undang, karena undang-undang itu mengamanatkan harus ada yang namanya tanggung jawab sosial lingkungan ya, yang namanya corporate social responsibility. Kita belum punya undang-undang CSR mandiri, kita masih gantung pada undang-undang PT. Tolong nanti dikirimkan surat dan balas saja surat dari DPD ya, pokoknya kalau dari urusan sama Tiang balas saja suratnya, kalau nggak dibalas saya akan tedul. Kemudian yang ketiga, nanti akan diadakan rapat di Jakarta. Saya akan rapat dengan PT HIN. Tapi sebelum rapat ini tolong dari protokol diagendakan. Saya akan roadshow ke semua hotel ini yang ada INA ya, yang ada di Bali semua ya. Tolong diagendakan semua. Saya ingin periksa semua tentang undang-undang ketenagakerjaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah BPJS. Kita bantu nanti di tenaga kerja maupun dari kesehatan. Kita akan bantu tetap untuk sosialisasikan apakah ini dari bidang corporate dan lain sebagainya, terutama di grup INA ini minimal. Saya akan periksa pada saat roadshow tadi. Ya saya rasa secara umum itu ya, yang pesan-pesan saya yang lain kepada Ibu GM ya, hal-hal itu diperbaiki Bu ya, agar ini tetap hotel, terutama Grand Bali Beach itu kalau bicara INA ya patokannya di sini, hotel tertinggi di Bali, hotel yang penuh dengan mistik yang keajaiban, hotel penuh dengan kehebatan-kehebatan yang lain. Mohon dipertahankan, berat sebenarnya di sini, karena tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab bisnis sebenarnya, tapi ada tanggung jawab budaya muri-muri gitu loh, tanggung jawab tradisi Dresde yang harus dijaga dengan benar seperti itu ya. Dan tidak ada alasan untuk tidak mendukung dari Rumah Sakit Bali Internasional ini, dan kita akan berubah, Bali akan berubah hebat. Kalian dumun di masa pandemi niase, dumun sabar ya, anggap aja bayar karma atas kesombongan kita, bayar karma atas hidup kita yang boros, yang zaman dulu yang hedon ya. Bali bersih, makin skala bersih ya, alam membutuhkan waktu juga untuk membersihkan ya. Dari Pak Dedi semangat ya, semangat nanti Pak, nanti ada lapangan golf tuh di Jemberana Pak kita ya. Jemberana, dan mungkin nanti akan dibangun di Batur Pak ya, dulu seperti ide-idenya Pak Joro Wacik ya, bukan seperti itu. Dan nanti banyak kok, kita akan selain medical tourism, kita akan establish yang namanya sport tourism di Bali ya. Semoga nanti Bali jadi tuan rumah di PON 2028 ya, 28 Bali NTB sedang kita usulkan. Kalau Bali jadi venue PON, bangun stadion-stadion seperti Jakabaring, seperti di Papua kemarin, seperti pusat-pusat, kita akan dapat bonus, termasuk pun nanti untuk yang internasional sudah menjadi agenda kami ya. Misalkan kemarin sudah ada tenis, sudah ada badminton, saya maunya ada golf satu lagi ya, nanti mungkin bisa ini ya. Yang penting tetap berswadharma, dan pasti karena Bapak tentu dapat karma baik. Karena kenapa? Karena sudah mengayomi, bertahun-tahun sudah mengayomi Pak dari masyarakat Bali ya. Makanya didoakan yang baik-baik, yang salah-salah dimaafkan, begitu aja. Karena untuk sukses itu kita perlu doa dari banyak orang Pak. Perlu banyak orang ya. Nggak bisa cuma sendirian mulut kita bilang ya Tuhan saya butuh sukses, nggak bisa. Harus ada sisi kiri kanan yang doain ya, doain beliau, doain semua, doain Ibu GM agar sehat, doain semuanya. Itu penting sekali. Dalam filosofi Hindu kan pranam ya, menyebut sabdo pandita ratu, sebut begitu ya. Mudah-mudahan didengar gitu ya sama Tuhan dan ide ini. Yang penting Pak Jokowi sehat aja, panjang umur, selamat, itu aja udah. Bali akan banyak mendapatkan. Nanti di Jemberana tuh ada jalan tol, ada Disneyland, ada golf,
Nanti kawasan apa namanya itu Buleleng itu akan dibangun airport, belum lagi ada tram, ntar rumah ini, ntar ada kereta api lanjut itu dari airport. Kemarin GM sudah menghadap saya, ada 5,6 triliun kerja sama Korea itu dari airport tadi sampai ke Pelabuhan Sanur Pak, Sunset Route. Nanti ada kereta api ya kayak Jakarta itu, keren kan? Nanti ada tram di pinggir laut. Ya, kemarin juga itu gara-gara ada masalah kemarin di hotel sebelah itu yang swasta. Sekarang kan sudah ditata kan kawasan Sanur kan, yang namanya pedestrian semua kan, gara-gara kemarin ada kasus satpam yang mengusir, ada ini yang di hotel Santrian kalau nggak salah gitu ya. Sekarang udah ditata bagus. Jadi sebenarnya ketika ada masalah tuh ada hikmah. Coba ibu nggak ngelapor kepada saya, kan dia nggak tahu 110 ini. Sekarang bonusnya apa? 110 nama yang amankan biar jadi prioritas bekerja kan gitu. Ada hikmahnya, nggak usah nyesel. Makanya ngapain kok saya nggak disuruh tedun, mereka kan disuruh udah Ji, udah nggak usah jadi, batalin, cabut. Loh gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting itu sudah masa lalu, kita lihat masa depan aja lah, energi kita positif saja ya. Saya rasa demikian, saya titip Niki ya, peninggalan Bung Karno. Terima kasih sekali Bu GM dan jajaran dari PT HIN juga ya. Terima kasih juga, dan dari pihak Dinas Kerja, Pak Pimpinan, semua juga terima kasih. Sudah sangat aktif, terima kasih sudah sering datang ke acara DPD Niki ya. Luar biasa sekali ya, kepada Pak Dedi juga ya, Mas Susma. Yang dikamantan dari Tiang Lungsur pamit, Kirang Langkung, yang mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang ngiring aksamayang, matur suksma, Om Santi, Om Rahayu. Terima kasih. Tahu ini. Oh Jogja.